Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah masih berikan kita salah satu nikmatnya, yaitu nikmat kesehatan. Kita masih bisa diberikan oleh Allah kesempatan untuk menuntut ilmu walau dalam keadaan daring karena pandemi corona yang sedang melanda negeri kita ini. Kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Para santri yang senantiasa insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkenalkan, saya Arya Dani Kusuma. Insya Allah di sini saya sebagai badal dari Ustadz Niko untuk mengajar ilmu nahwu, insya Allah, untuk mendampingi antum sekalian dalam belajar nahwu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran nahwu, kita akan sedikit kupas tentang sejarah ilmu nahwu. Ketika kita berbicara tentang nahwu, pasti akan terbesit satu nama orang terkenal yang dia itu dikatakan bapak atau pakar ilmu bahasa Arab. Dia pencipta pertama kali ilmu nahwu. Siapa namanya? Ada yang tahu? Ya, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, beliau ini lahir di masa kenabian. Jadi beliau ini lahir pada tahun 69 Hijriah. 69 Hijriah atau sekitar 670 Masehi. Beliau ini dari Bani Kinanah. Kenapa beliau disebut sebagai pakar nahwu? Kenapa, ada yang tahu? Ya, karena pertama kali pencetus ilmu nahwu adalah beliau. Kenapa? Karena pada zaman Ali bin Abi Thalib, ketika itu Islam sudah tersebar luas, bukan hanya di kalangan orang-orang Arab saja, bahkan juga di kalangan A'jami, orang-orang luar Arab. Islam sudah tersebar luas, dan pada masa itu juga banyak orang-orang A'jami masuk ke negeri Arab, sehingga pada saat itu Al-Quran dan sebagainya macamnya belum ada namanya harokat. Maka pada waktu itu tuh banyak sekali orang-orang yang mereka salah dalam membaca Al-Quran. Ketika mereka salah dalam membaca Al-Quran, maka mereka juga akan salah dalam memaknai Al-Quran. Begitu pula dalam mereka membaca hadis. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali ini untuk menciptakan ilmu nahwu. Untuk apa? Untuk mempermudah orang-orang A'jami dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ada suatu kisah menarik dari Abul Aswad Ad-Du'ali ini, para santri sekalian. Itu ketika pada suatu malam Abul Aswad Ad-Du'ali ini berjalan dengan putrinya. Nah, pada malam itu langit terlihat indah, bintang-bintang bertebaran. Ketika itu putrinya ini mengatakan kepada Abul Aswad perkataan seperti ini. Nah, terbaca enggak? Nah, putrinya mengatakan kepada Abul Aswad, ma ajmalus samai. Nah, ini apa artinya? Ma ajmalus samai. Nah, artinya adalah apa yang paling indah di langit. Spontan Abul Aswad menjawab putrinya, an-nujum.
An-nujum. Abul Aswad menjawab, An-nujum, bintang-bintang. Ya, karena apa? Sebagai pertanyaan, dia mengira putrinya ini bertanya. Tapi putrinya mengatakan, wahai ayahku, aku tidak bermaksud untuk bertanya, tapi aku mengungkapkan suatu ketakjuban apa yang ada di langit. Kemudian Abul Aswad mengatakan kepada putrinya, wahai putriku, jangan katakan seperti ini, ma'ajmalus sama'i, tapi katakanlah ma'ajmalas sama'a. Kenapa? Nah, disinilah pengungkapan takjub. Ya, ini sigotut takjub dalam ilmu nahwu. Nah ini menjadi salah satu cerita yang memancing Abul Aswad semakin semangat di dalam menciptakan ilmu nahwu. Dan juga jika kita mengatakan sejarah ilmu nahwu, kita tidak akan terlepas dari yang namanya Sibawai. Ada yang tahu Sibawai siapa? Ya, Sibawai itu orang Ajami dia. Dia adalah orang Persia. Sibawai ini lahir pada tahun 760 Masehi. 700 Masehi di mana? Di Iran. Dan beliau wafat pada tahun 793 Masehi. 796 Masehi. Nah, berapa umurnya? 36 tahun. Hanya 36 tahun, tapi Sibawai ini menjadi salah seorang pakar nahwu dunia. Dia orang Arab? Bukan. Dia orang Persia. Yang dia tadinya tidak berbicara, tidak menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa ibu. Maksudnya tidak menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari. Tapi dia mampu menjadi seorang ahli nahwu dunia. Ini sejarah singkat tentang ilmu nahwu. Untuk lebih detail dan jelasnya antum bisa pelajari dan antum bisa cari referensi-referensi yang lainnya, insya Allah. Nah, itu tadi sejarah singkat tentang ilmu nahwu. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam sedikit. Ana ingin menjelaskan takrif dari ilmu nahwu itu sendiri apa. Ya, ada yang tahu? Ini ana tuliskan dengan bahasa Arab. Insya Allah nanti ana artikan. An-nahwu. Apa itu? An-nahwu maknanya qawaidun yu'rafu biha wazifah kebaca kullu kalimatin dakhilal jumlah wa dhabtu awakhiril kalimat wa kaifiyati iqrabiha. Nah, ini anak ambilkan pengertian nahwu dari kitab Mulakhas. Apa itu? Qawaidun yu'rafu biha wazifatu kulli kalimatin dakhilal jumlati wa dhabti awakhiril kalimat wa kaifiyati i'rabiha. Nah, artinya apa? Nahwu adalah kaidah-kaidah. Ini kaidah. Jamak dari qaidah. Qaidah jamaknya apa? Qawaid. Kaidah yu'rafu biha wazifatu kulli kalimah, yang
diketahui dengan ini, dengan kaidah-kaidah ini, biha wadifah. Wadifah itu peran kulli kalimatin, setiap kata di dalam dakhilal jumlah, di dalam kalimat wadobtu awakhiril kalimat. Ini harokat akhir dan harokat akhir, wadobtu awakhiril kalimat dan harokat akhir setiap kata. Wa kaifiyati i'rabiha, dan bagaimana caranya, cara mengi'rabnya. Nah, jadi ini adalah pengertian umum nahwu. Apa tadi? Qawaidun yu'rafu biha wadhifatu kulli kalimah. Kaidah-kaidah yang diketahui dengannya peran setiap kata dakhilal jumlah, di dalam sebuah kalimat. Wa dhabtu awakhiril kalimat, dan harokat akhir dari suatu kata. Wa kaifiyati i'rabiha, dan bagaimana cara untuk mengi'rabnya. Nanti antum akan pelajari apa itu i'rab. Nah, jadinya ini antum bisa skip di sini, coba antum tulis, antum pahamin ya. Ini sebagai catatan tambahan sebelum kita masuk ke buku yang akan kita pelajari, yaitu Mukhtarat. Nah, antum skip di sini, ini anak hapus. Nah, untuk sekarang pelajaran nahwu insyaallah di marhalah takhassusul lughatul arabiyyah ini akan memakai kitab Mukhtarat, yaitu karangan dari Ustadz Ainur Rafiq Gufron. Ya, beliau itu mudir dari Pondok Pesantren Al Furqan Gresik. Ya, jadi Mukhtarat ini buku yang benar-benar ringkas dalam antum belajar ilmu nahwu. Dan insya Allah kalau antum mampu memahami Mukhtarat ini, minimal antum bisa membaca kitab-kitab gundul insya Allah. Jadi antum kudu ihtimam banget di dalam mempelajari ilmu nahwu ini. Karena bagaimana antum mau memahami Al-Quran, bagaimana antum memahami kitab-kitab ulama, memahami kitab hadis-hadis Nabi SAW tanpa tahu ilmu nahwu. Nah, kuncinya ada di sini. Kalau antum mau memahami hadis-hadis Nabi dan kitab-kitab para ulama. Nah, kita langsung masuk ke dalam Mukhtarat. Antum buka halaman 3 di buku itu. Ya, di buku di situ ada penjelasan Al-Kalam. Itu di Muqaddimah ya, Al-Kalam. Nah, Al-Kalam di situ apa? Di dalam buku. Di dalam buku dikatakan Al-Kalam. Al-Kalam itu tuh kalau di dalam kita sebenarnya artinya adalah kalimat, tapi kalimat di dalam bahasa Arab diartikan sebagai kata. Nah, jadi Al-Kalam itu susunan kata. Apa di dalam buku? Susunan kata dalam kurung kalimah yang mempunyai arti sempurna, yang mempunyai arti sempurna. Nah, kalimat Al-Kalam itu susunan kata atau kalimat yang mempunyai arti sempurna. Ana kasih satu contoh. Koma. Koma ini bahasa Arabnya dari berdiri. Ya, ini nih yang disebut dengan kalimat tuh ini. Ini disebut kata. Itu satu kata kan? Satu suku kata, yaitu koma, berdiri. Berdiri satu kata. Artinya jelas nggak kalau misalkan hanya koma atau mengatakan koma berdiri? Siapa yang berdiri? Nah, kan nggak jelas. Nah, itu yang namanya kalimat. Itu baru kata. Tapi gimana dia menjadi kalam? Sebuah kalimat yang sempurna itu jika ada susunan kata di dalamnya. Nah, kalau di sini ditambah Zaidun. Nah,
Koma Zaidun, Zaid berdiri. Nah, di situ makanya ini akan tersusun yang namanya al-kalam, tersusun namanya kalimat. Nah, tapi Zaid, koma itu adalah kalimat yang disebut di dalam bahasa Arab. Ketika mereka disusun, maka akan menjadi suatu kalam, susunan kata kalimat yang mempunyai arti sempurna. Dan jadikan artinya pas kan, koma Zaidun, tepat. Zaid berdiri, jelas yang berdiri siapa dan Zaid itu ngapain, jelas di situ. Nah, itu maksud dari al-kalam. Kemudian terus yang di buku antum itu yang kedua ada penjelasan di situ kalimah. Kalimah itu kata. Sebagaimana yang anak sampaikan tadi kata. Nah, kata-kata seperti ini. Ini penyusun dari sebuah kalam, sebuah jumlah. Nah, kalimah itu, Evan, itu terbagi ada 3. Ada isim. Di dalam bahasa Arab ada isim, ada fiil, ada huruf. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Isim itu apa? Isim itu kata benda. Fiil apa? Itu kata kerja. Dan huruf itu apa? Huruf ya huruf. Nanti akan kita pelajari insya Allah. Nah, ini pengertian dari kalimah. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan yang ada di dalam kalimah ini. Kita akan bahas isim, kita akan bahas fiil, dan kita akan bahas huruf. Itu apa aja sih contoh-contohnya? Nah, ini anak hapus ya, antum skip di sini. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama di buku antum itu. Yang pertama, untuk pembahasan kalimah tadi kata itu ada yang namanya isim. Nah, isim itu apa? Penjelasannya coba di situ dibaca di buku antum itu kata yang menunjukkan benda, kata sifat dan kata keterangan waktu. Kata yang menunjukkan kata benda, kata sifat dan kata keterangan waktu. Nah, ini jadi setiap apapun yang menunjukkan itu kata benda, kemudian dia menunjukkan kata sifat dan dia menunjukkan kata keterangan waktu, itu dinamakan isim. Nah, contohnya apa? Contohnya di buku antum itu ada ma'un. Apa artinya ma? Ma itu artinya air. Kemudian ada lagi di buku antum itu dari buah-buahan, burtukolun. Apa artinya burtukol? Jeruk. Ya, jeruk. Terus ada lagi di situ tufahun. Tufah. Apa artinya tufah? Itu apel. Coba kita kasih keterangan kata sifat di situ. Ada wasihun. Ada salah satunya di situ. Wasih ini apa? Kotor. Nah, terus contoh lagi kabirun. Itu kata sifat juga. Kabirun. Apa artinya kabir? Itu besar. Coba kata keterangan waktu itu apa? Ini kan lagi pagi hari. Coba kita kasih sobahun. Apa artinya sobah? Itu pagi hari. Terus, kalau siang apa? Siang naharun. Siang. Kemudian ada apa lagi? Contohnya malam. Lailan.
lailan apa malam. Nah, ini semua contoh-contoh dari isim. Nih di sini ada jeruk, air, apel, itu dari kata benda. Nah, kemudian di situ ada kata sifat apa? Kok basih, kabir. Basih itu kotor, kabir itu besar. Kemudian ada kata keterangan waktu, sobahun, naharun, lailun. Nah, pagi hari, sobah itu pagi hari, nahar siang hari, lail itu malam hari. Nah, itu semua kalau antum menemukan kata-kata yang sejenis seperti ini, itu masuk dalam pembahasan isim. Nah, di sini aneh bantu untuk mengartikan apa aja yang ada di dalam isim tersebut. Ada bantu artiin. Di situ ada maun. Maun itu artinya air. Kemudian burtukalun itu jeruk. Kemudian tufahun. Tufahun itu apel. Darsun. Darsun itu pelajaran. Ilmun. Ilmun itu ilmu. Kemudian al-bi'ru. Al-bi'ru itu sumur. Kemudian al-baitu. Al-baitu itu rumah. Kemudian al-ma'hadu. Al-ma'hadu itu tuh ma'had. Ma'had nih. Ma'had al-ukhuwah al-islami. Kemudian dia al-ustadu. Guru atau ustad. Kemudian ada at-talibu. Talib itu siswa atau santri. Kemudian al-ana. Al-ana itu kata keterangan waktu yang artinya sekarang. Kemudian ada godan. Godan itu juga keterangan waktu, artinya besok. Kemudian syahrun itu bulan. Yaumun hari. Amsi kemarin. Kemudian di sini kita masuk kata sifat. Nadhifun. Apa nadhifun? Bersih. Wasihun. Wasihun apa? Kotor. Kemudian kabirun itu besar. Dan sogirun itu kecil. Nah, untuk pembahasan pada kesempatan kali ini mungkin cukup ini saja, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan semoga ini menjadi sebuah ilmu yang berkah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.